Untuk memberantas pandemi ini cuma satu, mencegah penyebarannya. Kalau dia tidak menyebar, maka berhenti. Sepanjang dia masih bisa menyebar, tidak akan pernah berhenti. Selamat malam Tribuners. Biasa di sore gitu ya, ini udah malam rupanya. Aduh, habis selamat maghrib, malam, sekarang kita Tribuners. ngumpul-ngumpul lagi. Bareng siapa nih Kak? Iya, kita masih di Tribun Batam Podcast. Tribun Batam Podcast, Aduh. Tripod. Ada rame. Kali ini kita rame di studio. Biarpun rame tetap menjaga jarak ya. Ingat itu. Netizen ngeri. jangan berpikiran buruk ya. Ini langsung kita datangin dari Galang. Jauh-jauh dari Galang nih. Jauh-jauh dari Galang. Diimpor dari Galang. Betul nggak Pak? Iya, benar. Benar Dari ya. Galang. Siapa, Ren? Ini ada Kolonel Khairul Ihsan Nasution. Ada dokternya loh depannya. Oh iya, dokter. Dokter Aduh. kolonel atau kolonel dokter? Kalau menyebut nama kita itu harus lengkap. Oh. Gimana Jadi tuh? kalau sebutan lengkapnya Kolonel CKM Dokter Khairul Ihsan Nasution, spesialis bedah saraf. Ampun. Aku ulangin. Kolonel SKM CKM. CKM itu Korps Kesehatan Militer. Dokter Khairul Ihsan Nasution, spesialis bedah saraf. Cocok gitu ya. Atau kita sering memanggilnya adalah Dokter Dr. Kin. Kin. Dokter Kin. Macam ini ya, yang dokter-dokter Korea, Dokter Kin. Iya. Kin Khairul Ihsan Nasution disingkat. Iya, betul. Beliau ini kepala Rumah Sakit Darurat COVID-19 Batam. Yang Iya. di Galang ya, mungkin Tribuners yang belum Iya. tahu di mana sih Rumah Sakit COVID-19. Iya. Aduh, keterlaluan sekali. Ini Ada ketuanya satu nih. lagi. Satu lagi ada Wih, Bang Joker. Siapa yang gak kenal dengan Bang Joker Ini ini? yang hits itu tuh. Yang Instagramnya followernya puluhan ribu. Jangan-jangan sekarang ratusan Bang ya? Belum, puluhan. Mudah-mudahan kita kecipratan ya. Mudah-mudahan. Hostnya aja. Mudah-mudahan. Ada Bang Joker Supriyadi. Selamat datang Bang Joker. Datang kembali. Sehat ya Bang. Kalem ya. Wah, Bang Joker di. Bang, ntar aku mau nanya dulu Kak. Bang Joker nama aslinya siapa Bang? Namanya Supriyadi. Supriyadi? Siap. Tok. Tok. Wih hemat ya. Sukunya Jawa, lahirnya di tanah kelahirannya Pak Nasution. Jadi Baja lah, Batak Jawa ya. Puja Ada Kesuma. rasa Bataknya. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Ada lagi sih. Anak pejabat, keturunan Jawa Batak. Iya, siap, masuk. siap. Nah, Bang Joker ini kemarin kan sempat nih Iya. COVID, jadi bisa dibilang mantan Terpapar ya, pasien mantan. COVID. Saya sebenarnya nggak setuju dengan kata mantan. Jadi apa Iya, Bang? Bang? Veteran. Iya. Karena kan kita perang melawan COVID, Dok. Ya, Ah, betul. siap. Iya, setuju. Kalau mantan itu maknanya seperti harus dibuang gitu. Ini veteran berhasil dalam hidup. Iya, iya. Veteran ya, veteran Keren, COVID-19. keren. Iya, bukan Dewa 19. Iya, benar juga kita berperang melawan COVID. Dan Iya. menang ya. Dan Dan menang, menang, harus menang. Oke, nih malam-malam ini memang kita selalu mengingatkan untuk selalu 3M. ya. Apa tuh 3M, Kak? Mencuci masker. Oh, mencuci masker sih. Ini tambahan baru lagi nih. Mencuci masker. Salah. Sesat nih. Tapi benar. Masker yang dicuci harus Iya, benar dicuci. kan? Ya. Memakai masker. Memakai masker dulu, baru mencuci piring. Bukan. Memakai Salah ya? masker, Oh, menjaga iya. jarak. Menjaga jarak Iya. dan mencuci tangan. Mencuci tangan ya, guys. Iya. Jangan lupa selalu mencuci tangan tuh. Pakai sabun selama 20 detik. Jadi ya guys, tadi itu tambahan-tambahan aja mencuci masker. Jangan itu ajaran sesat kita ya. Iya. Pokoknya 3M. Oke. Nih ngobrol Siap, dulu. Kita kita mau lanjut ngobrol dulu mendengarkan ini apa cerita dari Bang Joker. Bang Joker. Sebagai seorang veteran pasien COVID-19. Iya. Jangan pakai pasien lagi. Jangan pakai Bukan lagi. veteran. Veteran COVID-19. Saya setuju itu. Iya. Tapi ntar dulu deh aku mau nanya ke Dokter Kin. Dokter Kin. Dok, sebenarnya kalau di Galang itu kapasitasnya berapa ya untuk Penampungan ya. Menampung pasien COVID. Iya, kapasitas rumah sakit kita itu semuanya 360 tempat tidur. 360 tempat Iya, tidur. sebenarnya 20 tempat tidur itu adalah ruang ICU. Jadi yang efektif itu sebenarnya kapasitas 340. kita itu 340. Oke. Dan sekarang yang sudah terisi Saat ini, hari ini, sore ini 302.
Kalau kemarin 3 hari yang lalu kita sampai terisi 350. Wih, mepet ya. ICU-nya pun sudah kita pakai walaupun tidak pasien yang kritis. Oke, Iya. 350. Jadi bisa dibilang itu tinggal Tinggal 10 bed lagi, Iya. 10 slot lagi dia. dan udah pada sembuh ya, Dok. Jadi Iya, sekarang tinggal mudah-mudahan 302, alhamdulillah. tapi tetap masih penuh sebenarnya ya. Masih. Itu Tapi Dok. rata-rata keluar masuknya bisa berapa pasien sih, Pak, per hari itu? Per Rata-ratanya hari- ya deh. Per hari itu rata-rata biasanya itu sekitar 28. Yang Masuk. 28 keluar. Keluar. Kita selalu upayakan demikian. Oh, nggak lebih banyak yang masuk ya, Dok ya. Enggak, kalau lebih banyak yang masuk tentu kapasitasnya kan nggak cukup. Nah, jadi biasanya memang dia kita buat keluar itu dengan daya tampungnya sama. Oh. Kalau kapasitas pasien di luar Batam di dalam kota Batam ini cukup banyak. Tetapi kalau memang secara akumulasi pasien di kota Batam ini menurun, ya tentu nggak bisa kita minta banyak pasiennya. Tapi untuk saat ini jumlah pasien memang cukup sangat banyak. Iya, benar. Iya. Tapi kenapa ya, Dok? Kita penasaran juga kenapa rumah sakit Galang di rumah sakit ini dibikinnya di Galang, Di Dok? Galang. Jadi Ada alasan tertentu. Mungkin Dokter Kin bisa menjelaskan ya kenapa di Galang dipilihnya. alasannya kalau saya dengar dari pemangku kebijakan, saya sendiri sih tidak tahu persis ya dasarnya. Tapi kalau setelah kita jalanin 8 bulan, kita bisa ambil suatu kesimpulan. Memang di situ agak jauh dari Pemukiman Resistensi masyarakat untuk keberadaan rumah sakit COVID itu tentu tidak banyak karena masyarakat di sana tidak banyak. Kemudian wilayahnya itu dia memang betul-betul sedikit terisolir di tengah-tengah pulau, jauh. Iya. Jauh. Kemudian akses di situ dia hanya dicapai dengan satu jembatan 5. Sehingga kalau ada apa-apa, blokadenya untuk menghalau orang yang ingin merusak fasilitas itu cukup cepat bisa ya. dilakukan karena hanya satu jembatan dikuasai, kecuali orang menggunakan kapal atau sampan. Kalau untuk jalan darat kan hanya ditutup jembatan 5 itu, akses sudah tertutup. Iya, benar. Kemudian satunya lagi pembangunannya mungkin lebih mudah di situ, lebih cepat karena dia beberapa ada bekas ex-kamp Vietnam itu. Jadi sehingga yang dibangun untuk rumah sakit itu memang bangunan baru, tetapi kalau untuk fasilitas pendukung seperti asrama kita adalah bekas kamp Vietnam. Oh, asramanya di Camp Vietnam. Iya, asrama kami itu adalah bekas rumah sakit yang dulunya digunakan kamp Vietnam. Oh, mungkin kalau di Iya. Galang juga pasiennya nggak bisa kabur-kabur kan? PR juga dia kalau mau ke kota jauh. Iya, jauh ya. Iya, jauh. Jalan kaki juga kerasa tuh. Ya, kemudian udaranya juga kan masih segar di sana Iya, ya. benar, segar ya, Udara Dok. masih segar, masih asri lah ya. Iya. Kan kemarin tuh sempat tuh Pak puting beliung kan. Iya, Iya. betul. Itu gimana tuh? Apa rumah sakitnya udah renov kah segala macam kah? Iya, Dan jadi mungkin bisa cerita dikit Pak kejadian waktu kejadian puting beliung itu kan hujan sudah mulai maghrib tuh sudah hujan di Batam dan sekitarnya termasuk di Pulau Galang. Angin kencang. Tiupan angin tuh mulai kencang. Puncak kencangnya angin tuh kekuatannya itu di jam 02.00. Angin tuh subuh. Saya masih Dini dirawat hari. itu. Oh, Hah? masih dirawat? Saya Iya, dirawat masih itu. dirawat. Jadi karena kita punya helipad 3 sangat luas, tiupan angin itu dari dataran yang lebar gitu, tidak ada penghalangnya, kan kencang sekali tuh, kuat. Iya. Menghantamlah ruangan 240 tempat isolasinya pasien-pasien COVID. Nah, itu yang dihantam angin, menghantam dinding, tekanan akan diteruskan ke tempat yang lain, salah satunya melemparkan Ke atap. Atap yang dilemparkannya itu, yang dirombaknya itu, yang dibongkarnya itu adalah atap koridornya, bukan atap pasien. Orang pemberitaannya banyak salah. Atap terasnya, Atap teras. atap terasnya itu yang dihantam. Kemudian karena memang kita masih dalam tanggung jawabnya PUPR, Kementerian PUPR, kita lapor, hari itu juga dikerjakan dalam tempo 3 hari. Orang itu bekerja 24 jam, itu fasilitas sudah sempurna kembali dan sudah selesai. Jadi udah ini lagi ya. Iya, Sudah clear ya. Sudah clear 3 hari itu. Ya. cepat ditanganin Cepat, berarti. iya. Nih kalau ke Bang Joker, Bang. Waktu itu
Kalau dirawatnya Bang Joker nih di RSBP ya Bang? Ya. Kalau di RSBP. Kebetulan kebetulan istri saya kan perawat dok, jadi setidaknya saya bisa melihat istri setiap hari dari jauh. Enak ya, masih enak ya. Disapa dari kaca. Aman ya. Ya, cuca em. Kalau di tempatnya Pak Dokter Kin terlalu jauh kalau ada apa-apa Ya, jauh sama istri juga ya Bang ya? Iya, cuca. Tapi abang percaya, awalnya tuh percaya nggak sih? Kok aku bisa jadi pasien COVID nih? Jadi percaya atau tidak di Maret saya kan di Intel, jadi kan kita sudah buat perkiraan intelijennya. Saya sudah ngomong di ruangan saya dengan satu unit saya. Saya sudah mengikhlaskan di awal Maret loh itu saya bicara di ruangan saya. Maaf ini ya dok. Jadi saya bilang ke perwira dan bintara di unit saya bilang, saya kalau saya kena corona ini saya ikhlas kok. Dengan risiko pekerjaan kita yang tiap hari di lapangan, jaga demo, ketemu orang, menggalang orang, dan ditambah istri saya yang juga seorang perawat di rumah sakit. Kemungkinan saya terkena itu sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Saya sudah perkirakan itu dari Maret. Dari Maret. Ya. Jadi sudah mengikhlaskan, memang iya. Dengan risiko pekerjaan yang bermodal cuman masker dan hand sanitizer itu, saya pikir sudah bukan menyerah sih, berikhtiar sebenarnya, menyemangati diri sendiri. Kalau kena, saya nggak harus salahkan diri saya sendiri, orang lain atau istri saya gitu loh. Benar. Jadi pas kejadian, pas 1 September saya dinyatakan positif. 1 September saya mulai dirawat di rumah sakitnya istri saya lanjut move on aja. Masuk, nggak perlu lihat-lihat ke belakang lagi kan. Cuman itu aja yang membuat saya takut sebenarnya, karena kalau sudah masuk, kalau nggak hidup ya dalam peti kan gitu Pak. Iya kan Dok? Itu Tapi benar sih ya. apa Bang yang ada di pikiran Abang saat pertama kali tahu COVID nih? Kita kadang Nggak percaya ini nggak ada lah COVID nih gitu. Kadang mungkin masyarakat masih banyak yang mungkin karena mereka belum ini ya. Iya. Gimana ya? Di negara-negara yang lebih maju peradabannya dari Indonesia, yang terkena imbas pertama dari COVID aja mereka sudah langsung lockdown. Ya. Gimana dengan Indonesia gitu ya? Gimana kita, apalagi saya yang setiap hari mainnya sosial media, terus saya di intelijen, kita kan harus punya perkiraan-perkiraan. Kita itu berpikirnya bukan kemungkinan terbaik, tapi kemungkinan terburuk. Kenapa? Karena kita yang membuat analisa dan kebijakan yang bisa diambil oleh pimpinan, bukan begitu kan Dok? Iya. Pemangku kebijakan yang disebutkan Pak Dokter tadi itu. Di awal pembangunan rumah sakit Galang, kita ikut kok menggalang masyarakat di sana waktu mereka di awalnya menolak pembangunan rumah sakit itu. Makanya kita kenal semuanya orang-orang di Pulau Galang itu di awalnya sampai rumah sakit Galang itu diresmikan. Tapi abang waktu kesadar, oh saya positif nih, itu kan apa? Ada gejalanya juga? Atau jadi 2 kegiatan terakhir itu saya pengamanan demo buruh di Geraha Kepri. Geraha Kepri. Ya, sebelum tanggal 22. Habis itu tanggal 22 saya mulai, sebelum tanggal 22 itu ada pengibaran bendera tauhid di Barelang. Jadi kondisinya itu hujan, nggak sarapan pagi sampai siang, terus demam 3 hari 3 malam. Cuman kan istri saya bilang kalau cek darah itu harus tunggu 3 hari dulu. Di masa pandemi ini kan kemungkinan cuma 3. Kalau nggak tipes, demam berdarah sama corona kan gitu. Jadi di awal itu saya sudah rapid 2 kali malah. Itu non reaktif. Di awal. Rapidnya non reaktif 2 kali. Non-reaktif 2 kali. Begitu saya swab begitu hari ketiga saya ke RSBP sama istri, itu udah ikut prosedurnya, masuk ke ruang isolasi karena demam kan. Begitu masuk ke ruang isolasi, dokternya yang keluar, kita scan torak. Baru ada apa namanya tuh? Flek gitu. Iya, kelihatan flek di sebelah kanannya itu, baru kita dianjurkan swab besok paginya. Sekitar tanggal 27 kayaknya tuh. Sesudah tanggal 27 baru kita dikasih tahu tanggal 1 hasilnya positif. Ya? Tanggal 27 itu swab pertama saya di Rumah Sakit Bayangkara itu negatif malah. Swab kedua karena 2 hari berturut-turut langsung positif. Jadi kalau untuk menyatakan pasien itu positif, dia memang harus dilakukan 2 kali ya Dok ya? Kalau berdasarkan Permenkes yang terbarunya sih nggak mesti lagi sekarang. Tapi kalau dulu awal-awalnya iya, karena kalau 1 kali itu bisa saja ketika diambil sampelnya itu dia tidak tepat. Tetapi kalau 2 kali,
kemungkinan kegagalan pengambilan sampel itu sudah bisa dihilangkan sehingga akurasinya tentu lebih tinggi. Tetapi kalau sekarang sebenarnya sudah diyakinkan bahwasanya semua yang mengambil sampel itu adalah orang-orang yang terampil dan terlatih, sehingga satu kali pun kita sudah yakin Harusnya sudah Akurat ya. akurat, iya. Oke. Walaupun kalau misalnya 2 kali yang kemarin itu negatif kayak Bang Joko, Iya. yang pertama negatif, yang kedua positif, dia tetap masuk ya dokter? Kalau dia negatif, kita masih boleh berpikir kemungkinan positif. Tetapi kalau dia positif, kita jangan pernah berpikir dong. kemungkinan negatif. Betul itu juga. bahaya. Iya, Orang iya, ceritanya demikian. baik, Kalau baik. dia negatif kan Iya, bisa saja pada saat Iya, diambil iya, swabnya itu nggak Nggak dapat, dapet ya. nggak dapat virusnya. Tetapi kalau dia sudah positif, Oh, berarti berarti sudah pas- dapat dong iya. virusnya. Iya. Jangan Benar, pernah benar, berpikir itu suatu yang negatif. Jadi harus demikian. Jadi menurut saya itu rapid, bukan saya bilang sih, tapi memang benar nggak patokan. Kalau kata dokter Tirta itu kan true negatif, true false gitu. Bisa negatif, bisa enggak gitu. Jadi harus swab gitu patokannya. Harus swab. Ya. Iya, jadi Emang juga pada akhirnya sekarang kalau kita baca pemberitaan banyak juga tuh sekarang pengembangan untuk tes ini ya. Kayak Iya. terakhir di UGM kemarin tuh ada Genos, jadi Iya. dia ngeceknya Iya. dipakai sistem Iya. pernapasan segala Iya, macamnya. banyak. Ya mungkin nanti berkembang lah, harusnya makin ke sini dicampur dengan teknologi, harusnya nanti kita temukan alat uji coba atau pengetesan COVID yang akurat ya. Karena kan memang prinsip manusia demikian. Ketika kita dapat masalah, tentu orang akan berlomba-lomba Iya. mencari solusinya. Evolusi, Iya, Iya, itu iya. memang Sampai begitu yang terbaik teorinya. ya nanti Iya. cocok. betul. Iya. betul. Masuk. Ah nih dok, aku nih penasaran nih, Iya. banyak lagi balik ke RSKI nih. Iya. Nah untuk perawatan pasien COVID Iya. itu kalau misalnya kita positif dirawat, sebenarnya apa sih treatmentnya kalau dari pihak rumah sakitnya dok? Atau gini dulu dok, maksudnya Nah. yang masyarakat yang bisa masuk ke Galang itu apakah Nah. Batam aja atau memang Atau bisa Ya, seluruh kali oke. ya? Oh, Saya jelaskan di sini, sebenarnya keberadaan Rumah Sakit RSKI COVID-19 Pulau Galang itu untuk masyarakat Batam itu adalah suatu hal yang sangat menguntungkan. Iya. untuk masyarakat? Artinya apa? Kalau terjadi over capacity rawatan dari seluruh rumah sakit di Kota Batam, kita bisa menerimanya. Artinya ataupun masyarakat Batam ini kalau dia yang COVID positif bisa selalu dibawa ke kita tanpa di rumah sakit sekitar lagi, sehingga rumah sakit sekitar itu bisa lebih terkonsentrasi untuk merawat pasien yang non COVID. Karena terkadang penyebaran pasien COVID ini di rumah sakit itu karena daerahnya tadi itu abu-abu. Di sini ada pasien COVID, di sini non COVID, berpindah-pindah, alurnya nggak jelas. Kadang-kadang itu yang membuat penularan COVID juga. COVID itu di rumah Rumah sakit, sakit. ya. Nah, sebenarnya kemarin itu 2 bulan yang lalu pada bulan Juli itu sudah ada surat edaran gubernur untuk semua pasien COVID di wilayah Kepri, terutama Batam itu dikirim ke kita. di Galang. Jadi tidak ada masalah. Memang mekanisme pengirimannya kami tidak menjemput pasien, tetapi kami menerima pasien yang dikirim. Biasanya oleh puskesmas setempat. Karena dia yang melakukan tes dan dia yang melakukan tracing. Oh. Kita melakukan treatment. Nah, Kalau situ aku dia. misalnya di rapid Iya. Iya. reaktif, apakah langsung bisa dirujuk dok? Tidak. Kalau dulu iya. Kalau dulu. Dulu 2 bulan yang lalu semua yang rapid reaktif, contoh ada penumpang mau pergi terbang, dia di rapid di bandara, terus dinyatakan dia rapidnya reaktif, itu dikirim ke kita Langsung ya? langsung dibawa oleh KKP bandara ke kita. Nah nanti dari kita baru dilakukan swab. Ternyata kalau swabnya negatif baru kita pulangkan. Kalau swabnya positif ya dia langsung rawat inap. Nah itu dulu ketika jumlah kasus COVID Masih. tidak sebanyak ini. Ketika sudah banyak dirubah polisi kebijakannya. Sekarang rapid reaktif boleh pulang. Tunggu hasil swab di rumah. Nanti setelah dia swabnya positif baru dibawa ke kita. Sama seperti di Jakarta. Di Jakarta pasien COVID positif pun kalau OTG boleh melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Tetapi kalau untuk wilayah kita polisinya COVID positif dia bergejala atau tidak tetap harus dirawat supaya mencegah penularan tadi. OTG sekalipun ya? Iya, karena memang untuk memberantas pandemi ini cuma satu, mencegah penyebarannya. Kalau dia tidak menyebar maka berhenti.
Sepanjang dia masih bisa menyebar, tidak akan pernah berhenti. Ya. Hanya itu kata kuncinya. Itu Berarti dia. harus lolos swab positif dulu Iya. ya, baru bisa ke Iya. ini. Iya, Kalau- ke SKI. Iya, Harus karena sekali, kalau ya. yang rapid tadi belum tentu dia positif Iya. corona sebenarnya. Iya. Gitu ya, Dok ya, benar ya. Mm-mm. Ya itu dia makanya Tribunal Nah. selalu 3M ya. Mari kembali lagi kita kepada treatment khususnya untuk pasien-pasien yang tidak bergejala, dia sebenarnya tidak apa-apa, hanya proses karantinanya saja. Dia seperti hidup normal. Nah, kadang-kadang orang diisolasi di rumah sakit seperti di luar rumah sakit Pulau Galang, dia langsung stres karena dia nanti dimasukkan ke ruangan, padahal dia nggak sakit, dia di situ sendiri, nggak diperhatikan, Iya. dia bingung mau kemana. Nah, bedanya dengan kita ada program, dia itu ketemu sama orang-orang yang sama-sama COVID positif, dia tidak stres, dia bisa bermain, bercanda, keluar. Nah itu, kalau dia yang bergejala memang kita obati dengan gejalanya. Gejala dia apa itu yang kita obati. Oh, sesuai dengan gejalanya. Gejala- Sesuai dengan gejalanya. Misalnya tadi kalau Oke. kayak Bang Jokar demam Ya, ya. kita kasih obat demam. Oh. Karena memang sesungguhnya obat yang benar-benar menghilangkan virus COVID ini kan tidak ada. Belum ada ya. Tapi kalau kita mungkin dari analisa dokter aja, Iya. kalau kita ngelihat dari pasien-pasien COVID hari ini mungkin 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir kali, dari persentasenya nih, orang yang positif COVID bergejala sama orang yang positif COVID tapi tidak bergejala, banyak mana dok? Banyak yang tidak bergejala. Banyak yang tidak bergejala Iya. ya. Itu se-Indonesia atau cuma di Kepri? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia pasti banyak yang OTG. OTG tadi. Oh, ini yang ngeri ya. Iya. Ini yang ngeri sebenarnya OTG ini. Iya. Iya. Kita nggak tahu ya. Ya, kita tidak tahu dia berpotensi menularkan ke orang lain. Makanya kan sekarang semboyannya itu, pakailah maskermu, saya pakai masker saya. Maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu. Karena penularannya kan memang melalui droplet. Kalau dalam bahasa medisnya melalui pernapasan, inhalasi, terhirupnya butiran udara yang keluar yang mengandung kuman virus tadi. Tapi kalau ke Bang Joker, kalau Bang Joker sendiri tahu nggak siapa sih yang sebenarnya menularkan aku? Ya, tracingnya kemarin gimana tuh, Pak Tracingnya. Joker? Ke siapa? Entah ibu karena ibu orang rumah sakit, enggak? Enggak, tracingnya enggak. Enggak Pak. ya? Jadi Tracing yang tidak diketahui lah ya. Tidak diketahui. Tidak Yang jelas diketahui. kegiatan terakhir saya itu 2 kali demo dalam seminggu. Karena semenjak new normal, kita kan tidak mengeluarkan izin keramaian atau Iya. menerima pemberitahuan demo. Tapi karena ini negara demokrasi, silakan dan kita jaga. Tetapi dengan protokol kesehatan. Saya kan kebetulan di unit Intel yang menerima pengajuan demo, Izin mau gitu kerja. Ya gimana lah. Dengan Iya, iya. modal hanya masker dan hand sanitizer ini. Iya. Ditambah sekarang ini Face di- shield. face shield. Iya, iya, iya. Kalau yang kita hadapin itu besok nih demo UMK besok, mereka akan menurunkan dari 10.000 menjadi 1.200. Nggak usah 1.200. 300 orang. Kerja saya kayak masih itu ambil dokumentasi, ngambil foto-foto orang-orang. Gimana nggak mungkin saya nggak terpapar. Oke. Orang begini, dia salam kita begini nih. Udah, dia begini. Kita nggak salam, ih sombong kali Pak Polisi kata dia kan. Padahal dia udah gini-gini, harus pakai masker gini-gini. Iya juga. Gimana tuh. saya mau mengetahui tracingnya dari mana dok? Iya, Gitu loh. betul. Jadi sebenarnya pun dok, kalau kita salamnya jotosan gitu pun berpotensi Iya, untuk berpotensi menular ya? ya? juga. Tetap makanya kalau waktu saya di rumah sakit dikasih tahu tetap harus rajin-rajin cuci tangan. tangan. Jadi emang habis jotos-jotosan atau salam-salaman Ya. Nggak bisa. Ya. cuci tangan ya kalau Iya. hand sanitizer emang ya. Emang kita nggak bisa menghindari dari 3M itu, Ren. Iya iya, mencuci bisa. tangan. Mencuci tangan itu penting banget tuh. Menggunakan masker dan menjaga Jarak. jarak. Tuh. Ya. Ya. Sebenarnya itu sekarang pun sudah mulai dikembangkan lagi, tidak Nambah strict lagi ya? pada 3M itu. Iya, iya. Menghindari Kerumunan. kerumunan, Tuh. menghindari ruang tertutup yang berlama-lama. Oh, oke. Iya. Ruang itu. tertutup Iya, ya. karena dia kan air sistemnya kan close. Iya benar. Kalau ada penyebaran, dia kan berputar-putar di situ. Tentu viral load-nya, jumlah virusnya akan semakin banyak. Apalagi kalau dalam satu mobil Iya, yang ber-AC ya. Iya. Itu banyak dia sekarang. Makanya nanti kita impor pedati aja nih. Iya. Nah, satu yang membanggakan bagi masyarakat kita di Batam ini, RSKI sampai saat ini tidak ada yang meninggal
dunia. Oh, pencapaian juga. Itu dia. Walaupun yang kita rawat pasien COVID itu saat ini sudah mencapai 2.300 totalnya dari awal. Dari awal, ya. Keren. Tapi kalau untuk nakesnya sendiri, Dok, ada yang terpapar nggak? Maksudnya tenaga medisnya untuk yang di Galang ya yang bertugas? Ada yang juga terpapar, kita tangani, kita support, ya alhamdulillah baik. Dapat bekerja kembali, tidak kita pulangkan. Tapi aku jadi penasaran nih, kalau misalnya nggak ada yang meninggal dari awal sampai sekarang, berarti ada treatment khusus yang diterapkan atau something nih yang spesial yang mungkin bisa jadi pembeda nih sampai akhirnya. Apa nih, Dok? Mungkin bisa di-share ya? Banyak faktor mungkin ya. Kita kan ngobrol santai ya. Mungkin faktor yang pertama, doa kami yang bekerja sana kuat. Amin. Apapun itu jangan lupa berdoa. Itu dulu kan. Lebih didengar, lebih diijabah kalau bahasanya. Itu kekuatan paling kuat. Iya, itu kekuatan paling tinggi kan, rankingnya dia kan top ranknya itu ya. Yang kedua, mungkin orang yang di sana itu dia tidak depresi, dia lebih enjoy sehingga dia imunitas tubuhnya tidak terganggu karena faktor depresi tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlakuannya mungkin kami berbeda karena kami di sana support mereka itu dengan madu, vitamin, selain obat standar penanganan COVID ya. Kemudian mereka bisa berolahraga ringan, keluar ruangan 2 kali sehari, pagi dan sore. Dia ketemu sesama teman yang sejenis sama-sama COVID, tidak dikucilkan, bisa tanya jawab. Bahkan banyak yang TikTokan kan, TikTok, happy deh nyanyi di sana, ya. happy banyak di sana. Nah itu. Atau mungkin satunya lagi, kebetulan saja COVID yang kena ke sana itu mungkin jenisnya strainnya yang lemah bisa jadi. Itu banyak faktor. Tapi yang jelas sampai saat ini ya alhamdulillah kita masih angkanya 100% masih sembuh. Alhamdulillah. Kalau Bang Joker waktu perasaannya dirawat, ya kan pasti kita nggak tahu nih posisi kita kan memang pas lagi itu, aduh takut deh. We never know until we atau tertekan kah atau it's happened to us. Tapi kalau saya gimana, kayak saya ini orang yang bersosial media sih sebenarnya. Jadi saya tahan berkutat dengan handphone, dengan tablet gitu loh. Jadi di dalam itu main HP masalah. terus. Malah jadi makin kreatif kali ya, mau bikin apa ya, bikin apa gitu ya. Percaya atau tidak, hari ini ternyata Dokter Tirta itu baca postingan saya. Terus saya bilang saya diundang loh ke Tribun Podcast. Ada ini enggak, Dok? Dia bilang apa? Mantap, utarakan aja dan sejujurnya bahwa COVID ada dan bisa sembuh. Jadi jangan takut. Ini Dokter Tirta. Dokter Tirta ya. Iya, betul. Jadi buat Dokter Tirta mungkin lagi nonton. Ya. Iya. Jadi Dokter Tirta itu baca postingan saya yang terakhir kemarin loh, yang di Probolinggo, yang katanya dicongkel matanya yang pasien corona. Iya. Ternyata hoax kan diamankan ya. sama Polres Probolinggo 7 orang, Pak. Iya. Jadi ternyata itulah kenapa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalau memang mayat dalam peti tidak boleh dibuka, ya jangan dibuka. Ini dia buka, mereka yang ketakutan sendiri karena kemungkinannya kalau orang stroke, kata Dokter Tirta itu, pembuluh darahnya itu pas meninggal itu pecah. Jadi pas udah meninggal dia malah berdarah-darah. Mereka yang nggak sanggup ngelihat karena ditutupin darah, dia bilang matanya dicongkel. Nah itu juga makanya jadi hoax ya. Kan? Nah Diamankan itu maksudnya 7 orang. Makanya saya lebih sering mengedukasi. Saya cari dulu di Google, pastikan dulu dari dari link yang misalnya Tribun atau dari Detik. Baru saya posting karena saya mainnya sama kayak Dokter Tirta, capture media. Jadi terpertanggungjawabkan apa yang kita share untuk netizen itu gitu loh. Jangan cuma hanya satu sisi ya. Nah, begitu. Jadi ada M tambahan nih, menghindari berita hoax. Nah, betul. Karena hoax juga bisa membuat Anda semakin sakit. Iya benar. Iya dong. Sebenarnya kalau jadi pasien ini yang paling utama adalah ininya, Dok ya. Pikiran kali ya, Dok. Iya. Gitu ya. Tapi memang benar yang dikatakan Pak Joker tadi. Kita punya pengalaman dulu, ada satu kasus di Batam ini, salah seorang pendeta itu